Ada kesulitan nggak kira-kira pas ngajakin teman-teman sekelompok? Ada pasti ya. Alasannya ngapain gitu ikut-ikut kayak gitu. Oh, lo tapi ngapain daftar ikutan program kalau misalnya jawabannya gitu ke Tria? By the way, suara anginnya kedengeran banget. Tria lagi di luar ya? Suka masih di jalan soalnya. Walah, oke. Ya kayak I see, oke. Kalau menurut Ria, kenapa sih kok teman-teman sekelompoknya ngejawabnya kayak gitu? Ngapain gitu? Ngapain ikut? karena mereka tuh gini banyak tugas mungkin jadinya kayak ngurusin tanaman soalnya tata busana tuh kan isi gambar-gambar gitu kak. Dia tuh Hmm, dia tuh kayak lebihan gae gitu. Tapi hmm, ajaib lah, seru loh one pot nih gitu. Bisa tahu yes. jenis tanaman gini gitu. Terus ngerawat tanaman gitu kan, kayak gitu ya. Hmm. Kita bilang, eh ya dah ikut aja dah gitu. Tapi ntar kalau ada kasih tahu ya gitu. Oh, I see. Kan jadi ntar kita di akhir minimal teman-teman yang udah datang 3 kali pertemuan akan dapat sertifikat. Nah, kira-kira teman-teman yang tadinya belum ikut atau apa agak males-malesan mungkin ikutnya tertarik nggak sih kalau misalnya ditawarin itu sertifikat? Kembali ya kak. Kalau nggak hadir sekali nggak dapat sertifikat ya? Iya, masa kan kasihan yang udah datang ya nggak? Oh, Jadinya rugi yang datang nanti. Masa sama? Kenapa Krisna? Kok Krisna sih? Kepencet Kak, sorry. Oke, halo teman-teman yang udah datang. Kita dari tadi baru ngobrol-ngobrol aja sih tentang kesulitan. Kalau ada yang punya kesulitan selama menanam, silahkan ya bersuara. Jadi kita hari ini cuma ngobrol aja, perkenalan aja. Sama kan sekarang mumpung kita online bareng-bareng nih, teman-teman yang belum kenal, belum saling kenal karena kelas lain atau belum pernah ketemu aja, bisa ngobrol-ngobrol juga. Jadi feel free kalau pengen ngobrol ya. Teman-teman ada yang ini nggak? Ada yang punya kesulitan selama ngerjain program OnePot nggak? Kalau ada silahkan ya, langsung ngobrol. Oke. Jadi bagi yang baru datang, tadi aku sebutin bagi teman-teman yang minimal 3 kali udah hadir, kami kasih sama Pak Agung juga, sama kepala sekolah, itu sertifikat gitu. Jadi sertifikatnya itu, teman-teman di sini ada yang ketua kelompok, ada berapa orang kira-kira? Supaya tahu aja. saya kak, Ria. Ada Tria, udah pada datang ya? Saya Kak. Hadir Kak. Hadir Kak. Hadir Kak. Halo. Hadir. Oke, teman-teman yang ketua kelompok, boleh sharing nggak kalau ada kesulitan pas ngajakin teman-teman sekelompok? Tadi kan udah ada beberapa nih yang sharing tentang kesulitan ngajakin teman-teman sekelompok. Yang lain ada nggak kira-kira kesulitan lain? Tidak Kak, temennya tuh semua pada ngikut kok. Tergantung sama ketuanya gitu dia bilang Kak. Wih, tergantung ketuanya. Jadi Kak Bram udah join. Halo Kak Bram. Kalau teman-teman yang lain gimana? Yang ketua kelompok yang lain? Ada yang kesulitan? Hartari? Astaga. Kenapa? Kenapa bersuara terus menghilang? Gak Gimana mau, guys? gak mau, gak salah email. Boleh ganti ini dulu nggak? Boleh ganti akun dulu. Oh iya, silahkan. Ini akun ibunya ya? Iya, silahkan ganti dulu. Teman-teman yang lain gimana?
yang ketua kelompok yang lain. Ada kesulitan nggak ketika ngajakin teman-temannya, teman-teman sekelompok? Hari ini sharing aja ya guys. Jadi kalau ada yang punya kesulitan pas selama program ini, baik ketua kelompok pas ngajakin teman-temannya, atau kesulitan pas selama menanam, silahkan diungkapkan. Sekarang mumpung udah ada Kak Bram nih, jadi kalau ada yang mau teman-teman mau tanya, boleh. Tadi sempat ada yang bilang kalau tanamannya belum tumbuh ya, boleh boleh bersuara nggak yang tanamannya belum tumbuh? Guys, yang tanamannya belum tumbuh tadi siapa? Tegar ya atau siapa sih? Oh iya. Boleh ditunjukin nggak mumpung udah ada Kak Bram? Kak Bram, halo. Sudah bisa kita ini nggak tanya-tanya sama Kak Bram? Ya boleh. Aku speakernya bermasalah nih, nggak tahu kenapa. Oh oke oke. Ini Sebentar ya. Tegar lagi nunjukin. Yang ini Kak. Itu udah berapa Kelihatan minggu? ya? Sekitar 1 mingguan. Oh, ini tumbuhnya normal deh kayaknya. Ya nggak sih, Normal. Kak Bram? Cuman, Kayaknya cabai ya. Ya, Masalahnya apa tuh, Gar? kayaknya gini apa nih? Lama kayaknya. Oh, lama. Ya, Tes tes. Kedengeran suaranya nggak? kan. Kedengeran. Oke. Kalau lama, kemungkinannya itu macam-macam sih. Tapi yang biasanya yang paling besar itu ininya karena kurang matahari biasanya. Tapi kalau dia masih modelnya kayak foto kamu tuh tumbuh dia masih aman ya, masih bagus. Ini aja dikena matahari. Oh ya, ya. Itu kena matahari nggak? Oh, di sini kena dikit ya. Oh ya, mungkin itu dia lambat tumbuhnya. Kalau dia kena mataharinya banyak sepanjang hari, nanti ditumbuhnya pendek. Tapi kalau dia kena mataharinya kurang, contoh ya ini aku kasih lihat foto di rumahku juga ada pohon cabai nih. pohon cabai. Bentar ya, di-rotate dulu. Nih. Bisa kelihatan nggak pohon cabainya? Kelihatan. Dia Udah jarak. berapa lama itu? Aku lupa tanggal, tapi kayaknya sebulan ada ini. Sebulan atau 2 bulan. Udah mulai keluar buah. Nih, dia jadinya gini. Kalau dia kena mataharinya banyak, jarak antara titik ini nih yang ada daun, yang ada daunnya, itu namanya nodes. Kayak bahasa Indonesianya noda ya. Ini sama di sini nih jaraknya ini panjang. Tapi kalau dia kena mataharinya banyak, itu jaraknya pendek. Gitu. Nah, kalau di rumahku dia kena matahari sekitar 4 sampai maksimal 6 jam. Gitu. Jadi dia tumbuhnya lebih lambat daripada yang kena matahari full. I see. Jadi ngaruh ya sinar matahari. Kalau di tempatnya si Tegar gimana? Boleh dilihatin nggak sekitarnya kayak apa jadi tahu sinar mataharinya seperti apa? Kayak gini nggak? Sekitarnya? Daerah sekitar. Oh, di bawah pohon ya? Oh, kena lah ini ya. Itu bagus tuh. Itu bagus tuh, Gar.
Mm-mm. Gitu aja. Paling masih dipertahankan ininya, tanahnya. Kalau cabai itu masih kecil begitu dia lembab mintanya. Sampai nanti dia udah mulai keluar daunnya 4, baru dia tanahnya justru dia nggak suka lembab. Jadi mungkin siramnya lebih jarang. Kalau kamu kalau kamu sibuk itu tanahnya ditutup sama itu yang aku bilang, pakai daun-daun kering atau ada daun-daun kecil-kecil kering. Kalau kamu ada jerami di sana, nah itu bisa ditutupin tuh tanahnya. Jadi itu daunnya muncul sedikit aja di atas jerami-jerami keringnya. Itu kamu akan lebih jarang nyiramnya dan bagus untuk si tanamannya. Begitu, Tegar. Ya Kak, makasih. Sip. Nanti kasih update lagi ya. Ini harusnya kalau kena matahari kayak gini, harusnya dalam 5 hari lah. Ini udah muncul daun baru. Oh iya ya. Siap, Aku Kak. mau nunjukin punya aku nih. Punya aku lumayan kena sinar. Tapi sebentar. Switch. Nah ini nih. Lumayan kena sinar, udah berbuah. Kenanya sinar matahari pagi gitu. Oh iya, bagus tuh. Terus yang ini juga udah gede-gede kena sinar. Karena kena sinarnya cukup ya, Kak Bram. Yoi. Sip. Ada lagi nggak guys yang punya kesulitan tumbuhin tumbuhan? Boleh langsung tanya, nyalain aja video. Gimana guys? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada yang punya kesulitan? Kemarin kayaknya ada beberapa deh yang bilang belum tumbuh atau gimana. Yakin nih guys, nggak ada yang mau tanya. Agus Wahyu, gimana? Ada yang mau ditanyain? Oh ya, udah aku kalau gitu tanya balik ya. Teman-teman buat webinar yang berikutnya, kira-kira ada topik tertentu nggak yang kalian ingin request gitu? Kalau mau bersuara dinyalain dulu ya mikrofonnya, jadi supaya kedengaran. Gimana guys? Ada request topik nggak? Mungkin Proses mau pembuatan pupuk, Kak. pupuk. Proses pembuatan pupuk. Pupuk yang ini ya, pupuk kompos gitu. Boleh juga. Ada lagi nggak guys? Ada kompos 1. Ada request lagi nggak? Mungkin pengen tahu lebih banyak tentang buat pestisida organik atau tentang nutrisi tanah lagi atau tentang cara jualan, boleh banget. Kalau ada yang mau tanya tentang cara marketingin atau cara bikin produk, boleh loh. Gimana, ada nggak? Kak, cara marketingnya. Marketing. Kira-kira yang kayak gimana sih yang Ari Sasmita pengen tauin? Tadi yang bilang marketing Sasmita kan ya? Iya, Kak. Marketingnya yang kayak gimana maksudnya? By the way, jurusan apa Sasmita? Halo, Kak. Ya. Tata Boga. Tata Boga. Sekarang kelas? Kelas 10. Kalau Sasmita pengen udah nanam apa nih sekarang di rumah? Baru dapat bibit ini. Apa namanya, kangkung? Kangkung. Itu berapa banyak? Apanya, Kak? Bibitnya yang didapetin.
itu dapat bijinya berapa ya? Kayak dapat satu plastik gitu. Terus udah tak tanam 7 biji. I see. Terus kira-kira dari tanaman yang Sasmita udah tanam, itu mau dibikin produk apa atau dijual gitu aja? Boleh dipakai aja nggak sih, Kak? Kan bisa dimakan. Boleh lah. Boleh lah, boleh. Lumayan, Kak, ngirit duit. Iya, betul. Terus, oke, berarti marketing. Aku terima dulu ya, aku simpan. Teman-teman yang lain gimana? Ada request topik nggak sih yang pengen dipelajarin gitu? Atau apa? Atau mungkin ini, Sasmita, kamu tahu nggak apa artinya marketing? Gimana kalau misalkan mungkin kita jelasin lebih dalam, apa itu marketing? Apa bedanya marketing sama sales? Boleh. Gimana? Tahu nggak bedanya, Sasmita? Apa sih bedanya kalau menurut Sasmita? Marketing. Bedanya Cara sama penjualan. Marketing tuh bukannya cara penjualan ya, Kak? Nah, kalau sales? Kalau sales itu penjualan juga. Iya. Kak Bram, gimana? Jadi gimana tuh Sasmita, kalau misalkan nanti kita bahas lebih dalam lagi, apa tuh marketing, apa tuh sales? Apa bedanya? Beda loh marketing sama sales. Gitu. Jadi supaya nanti teman-teman begitu udah mulai panen, udah mulai banyak. Boleh, Kak, boleh. Sip. Lebih dalam. Iya, Mungkin nanti kalau ada kita ahlinya lebih bisa. ini sebenarnya boomer sih. Bukan ya? Boleh. Iya, jadi kita nanti di webinar yang keempat atau yang ketiga setelah liburannya kalian ini, kita akan ngebahas tentang itu memang. Jadi tentang value-nya apa yang kalian tanam ini, kayak gitu. Terus buat teman-teman yang baru datang, yang tadi belum dengar, jadi tadi aku sempat nginformasiin ke teman-teman yang udah datang duluan, kalau minimal datang 3 kali itu akan dapat sertifikat ya. Jadi kalau ada yang belum absen, tapi sebelumnya udah ikut, buruan absen. Karena supaya terhitung kehadirannya teman-teman semua. Nah sekarang kita formatnya lagi ini aja, informal, sangat-sangat tidak formal. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, itu boleh banget, langsung aja nyalain mikrofonnya sama videonya. Jadi silahkan ditampilkan kesulitannya di mana. Nah, di sini udah ada Kak Bram, nanti Kak Bramnya juga bisa bantu untuk menjawab. Gimana teman-teman, ada yang mau menyampaikan kesulitannya? Mungkin berkaitan dengan menanam atau berkaitan dengan ngajakin teman-teman sekelompoknya untuk ikutan. Gimana guys? Boleh langsung dinyalain aja mikrofonnya. Gimana guys? Kak, mau nanya nih. Saya kan punya tanaman cabai. Beda nih sama yang waktu itu kita tanam, yang saya tanam yang baru-baru ini. Ini tuh udah lumayan lama gitu. Tapi cabenya itu nggak pernah kayak berbuah dia udah besar, tapi nggak mau merah, dia tuh busuk gitu Kak. Gimana tuh ya? Kira-kira karena apa gitu Kak? Kak Bram gimana Kak Bram? Ini panggilnya siapa nih? Krishna, Fani, Devani Kak. Devani. Oh, oke. Devani, kamu ada ini ya nggak? Ada tanamannya nggak? Boleh diliatin nggak Devani? Busuknya bagaimana Devani? Boleh. Dia tuh busuknya tuh pelan-pelan gitu Kak. Pertama ujungnya dulu, terus lama-lama ke atas gitu. Terus busuk semua gitu. Oke, dari bawah ya? Ya. Benar banget. Coba dia ada nggak foto? Tunggu sebentar. Wait a minute, gimana cara balikinnya? Ada tombol. Di pojok kanan atas ada yang titik 3. Ya. Tapi
Ini tuh kebetulan Kak nggak busuk dia, yang ini belum busuk gitu. Tapi saya lihat kan, baru saya perhatiin dia tuh kayak ada kayak gini gitu Kak. Belum busuk. Tunggu sebentar. Oh, nggak tahu. Belum kelihatan. Agak macet ya, Devani? Atau gimana? Devani, halo. Macet ya? Lagi ngebak, Kak. Oh, oke. Teman-teman yang lain gimana? Kalau ada yang punya kesulitan, boleh ya, langsung aja. Mumpung ada Kak Bram bisa ngejawabin. Kira-kira kalau misalnya dia busuk dari akal tuh gimana? Ini Divani denger mudah-mudahan ya. Ntar, dia barusan keluar sih. Kayaknya ngebug gitu. Oh. Tapi kenapa sih tuh Kak Bram? Kok bisa busuk terus dia ini? Jadi dia ada busuknya jadi macam-macam. Bisa dilihat busuknya ada yang dari atas, dari tangkainya, atau juga dari bawah. Kalau dari bawah, kemungkinan besar jamur. Kemungkinan besar jamur di bawah. Jadi cara penanggulangannya itu bisa pakai ini. Kapur dolomit bisa beli sekitar 1 sendok teh. Atau bisa pakai ini. Nah, itu Devani muncul. Sorry Kak. Devani. Hilang dia. Iya. Oh, daunnya gitu. Kelihatan nggak Kak? Ini loh kayak ini deh. Coba dibalik. Kok 5? Di bawah daunnya? Oh, yang tadi. Ya. Oke. Nah, Devani, coba lihat ininya tanahnya. Tanahnya. Tunggu sebentar. Kayak gini Kak. Ada semut. Kamu kalau siramnya berapa lama sekali? Kadang setiap hari. Tadi baru aja saya siram pakai air beras Kak. Oke. Terus kalau kamu siram setiap hari itu dia masih atau kering tanahnya? Basah dia, tapi kalau saya lihat ke bawahnya dia tuh nggak keluar air. Jadi menurut saya dia diam di airnya tuh ke tanahnya dia nyerap. Oke. Nah. Jadi gini ya. Mungkin ada yang di mute dulu kali Devani supaya nggak ngemah. Iya, thank you. Gimana Kak Bram? Nah, jadi ini kemungkinan besar. Jadi ada minimal ada 2 hama tuh yang nyerang dia. Ya, yang pertama itu yang di balik daun, itu ada namanya thrips yang pas kemarin kita di kelas di seminar. Namanya thrips itu dia biasa yang nyerang memang cabai. Nah, kalau si thrips itu bisa penanggulangannya pakai yang kemarin. Devani bikinnya pakai apa pestisidanya? Pestisidanya pakai bawang putih. Bawang putih, oke. Boleh juga sih. Oke, jadi kamu nanti aku begitu udah gak ada pertanyaan, aku akan kasih tahu teman-teman nih, kan udah 1 minggu kan. Nanti bagaimana supaya cara pakainya bagaimana, cara penyimpanan seperti apa, ya. Nah, kalau si Devani kemungkinan besar itu yang bikin busuk itu jamur. Jadi biasanya cabai itu dia nggak terlalu suka basah tanahnya, dia kering tuh malah masih bisa hidup. Oh, berarti penyiramannya tuh nggak setiap hari ya Kak ya? Nah, itu cabainya di rumah kamu atau di rumah mana? Di rumah saya. Di rumahmu ya. Nah, coba deh.
kamu siram, misalkan hari ini coba ya, kamu coba nggak siram, beberapa hari kamu nggak siram, kamu lihat hari keberapa dia lemes. Oke. Ya, nanti kalau dia lemesnya, kalau dia lemesnya lama, berarti kamu nyiramnya nggak perlu tiap hari. Oke Kak, nanti saya coba. Jadi Kasih, kamu Kak. jarang-jarang siram. Satu, kedua, ini kamu kalau punya kapur pertanian atau kapur dolomit di rumah itu bisa dipakai itu. Jadi tabur aja di sekeliling pohonnya, kasih jarak kurang lebih sekitar 5 cm, kasih jarak, terus kasih kapur dolomit 1 sendok teh. Atau kalau nggak punya kapur dolomit, bisa pakai abu. Jadi abu-abu bekas-bekas bakar-bakar ikan, bekas bakar apa tuh, bekas-bekas barbecue gitu ya. Nah itu bisa ditumbuk, dihaluskan, itu ditabur 1 sendok makan di sekelilingnya cabenya. Nah setelah itu sebaiknya kalau aku saran kamu ini pakai cari daun-daun kering atau kalau ada jerami kering kamu tutupin tanahnya. Itu supaya apa, Bram? Nah, dikasih kapur dolomit ini. Kapur dolomit itu gini karena oke. Aku jelasin, aku lagi jelasin. Ya, kapur dolomit gimana? Ini dulu, lagi apa? Jadi gini, itu kalau lebih baik pakai abu dapur sih. Jadi gini, kemungkinan karena pH tanahnya dia nggak tepat gitu ya. Karena pH tanahnya nggak tepat, jadi penyerapan nutrisinya nggak tepat. Jadi ibaratnya makanannya ada gitu ya, banyak di meja makan makanannya banyak, tapi dia nggak bisa makan karena nggak ada piringnya. Gitu. Jadi ya piringnya ini kita sediain. Caranya dengan kita tambahin abu dapur atau kasih kapur dolomit, itu kita memberikan kesempatan untuk tanamannya bisa makan makanan yang banyak-banyak yang dia bisa makan. Gitu. Nah, kalau pH-nya nggak sesuai, itu biasanya kalau tanahnya berliat. Tanah berliat. Contoh tadi ya, yang Devani cerita, dia siram hari ini, itu nggak keluar airnya. Gitu. Kemungkinan airnya itu tanahnya di dalam itu dia terlalu padat. Kemungkinan tanahnya agak berliat, tanahnya Devani. Nah, kalau tanahnya berliat, itu cara pengobatannya yang paling gampang dan paling alami dan tidak merepotkan itu dilapisin tanahnya sekeliling pakai jerami, pakai daun-daun kering. Yang kemarin waktu seminar aku kasih taunya mulsa organik. Mulsa organik ini udah sangat terbukti dipakai sama teman-teman kita di Kalimantan yang tanahnya tanah liat. Itu tanahnya dalam waktu beberapa bulan gembur. Gitu. Jadi kalau tanahnya gembur, akarnya lebih sehat, akarnya gampang cari makanan. Jadi dia akan lebih bagus. Di sekolah SMK 3 itu ada tuh di dekat kantor wakil kepala sekolah. Kemarin nanti bisa tanya sama Adrian. Ini aku kasih lihat contohnya ya. Nih. Bikin kayak gini nih. Ya. Jadi dilapisin pakai daun kering bisa, atau pakai pakai jerami. Kalau ini jerami aku ambil dari SMK 3. Hehe. Gitu. Nah, ini aku ambil karena aku baru beli pohon, baru beli jeruk nipis. Dia tanahnya terlalu liat, akarnya cenderung busuk. Jadi di sini aku lagi bantu supaya akarnya nggak busuk. Gitu. Jadi fungsinya banyak banget nih. Si daun-daun kering ini banyak banget fungsinya. Ini mengurangi pekerjaan banget. Nyiram lebih jarang, tanah lebih gembur, jarang pupukin. Nanti kalau dicacing tinggal taruh cacing di situ, nanti cacingnya bisa hidup sendiri. Cacingnya juga ngebantuin ya Kak ya? Ngebantu, betul. Bantu ngegemburin tanahnya. Jadi kemungkinan besar Devani itu jamur.
Jadi penanggulan yang paling cepat kamu taruhin kapur dan atau abu dapur. Terus sorry, ini paha saya kelihatan ya. Terus nanti setelah abu dapur sama kapur tadi dikasih itu pengobatan pertama. Nanti untuk kedepannya untuk jangka panjangnya pakai daun-daun kering itu ditaruh. Itu untuk tanahnya supaya bagus, fungsinya bagus. Oke, mantap. Gimana Devani? Oke, makasih Kak. Nanti saya coba. Iya. Oke. Sip. Kalau bisa, kalau berjalan kasih tahu ya, kabarin. Sip. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang punya pertanyaan nggak tentang kesulitan menanam? Mumpung kita ada Kak Bram. Gimana guys? Ada yang punya pertanyaan? Kade Agus Wahyu tinggal Yasa. Ini gimana? Kamu punya pertanyaan nggak? Agus atau Wahyu nih panggilannya? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, gimana kalau aku kasih tahu cara pakainya yang kemarin teman-teman buat? Boleh, yuks. Udah pada siap kan pestisida organik yang minggu lalu? Oh, ini ada yang tanya. Sudah. Gus Arya Dana, apakah menyiram tanaman setiap hari itu bagus nggak Kak? Tanamannya apa dulu Gus? Boleh ini nggak? Boleh nyalain mikrofonnya nggak? Jadi kita bisa ngobrol langsung. Ya, tanamannya tuh yang setiap hari itu kayak saya siram tuh kayak pohon pepaya sama pohon pisang. Gimana Kak Bram? Kalau pohon pepaya sama pisang? Sebenarnya gini sih, yang paling gampang gini ya, Gus Arya. Yang paling gampang, kalau kamu mau nyiram, itu kamu pelajarin tanahnya. Jadi ada tanaman yang tanahnya itu harus siram tiap hari, tapi ada juga yang nggak perlu sebetulnya. Jadi kayak modelnya kamu korek tanahnya ya, kamu gali sekitar 5 cm, itu basah atau kering. Kalau dia kering, kamu siram. Tapi kalau dia masih basah, nggak usah. Yang paling gampang tuh caranya kayak tadi yang aku kasih tahu ke Devani. Kamu coba dulu nggak siram berapa hari, pantau dia, kamu mesti tulis, mesti ingetin berapa hari dia sampai daunnya lemes. Nanti kalau dia daunnya lemes, layu lemes gitu, dia itu kurang air. Nah, kamu ingetin tuh berapa hari. Kira-kira kurangin 1 hari aja sebelumnya kamu siram. Gitu. Karena kalau pohon kekurangan air dia nggak bisa makan, pohon kebanyakan air juga dia nggak bisa makan. Gitu. Jadi yang paling bagus tepat, pas, sesuai kebutuhan. Dan nyiramnya juga sebenarnya ya yang paling bagus itu waktu apa ya bilangnya ya, bukan siram pakai selang begitu loh, tahu kan ya, yang airnya besar-besar nimpa tanah gitu ya. Yang paling bagus itu kayak pakai semprotan mobil itu yang keluarnya halus-halus. Layu-layu dia. Jadi dia apa namanya airnya itu ada waktu untuk dia menyerap dulu di tanah. Karena kalau air besar-besar dia masuk nanti kebanyakan terbuang. Kayak butirannya itu ya Kak ya, makanya kayak hujan, ya kan? Kayak hujan gitu, sprinkle gitu. Bisa pakai jari sih sebenarnya. Kalau pakai selang agak dihalangin sama jari. Karena gini, ada penelitiannya sebetulnya cara penyiraman apa yang paling efektif. Nah itu ada penelitiannya. Jadi kalau ini sedikit aku sharing aja ya, yang paling efektif itu namanya drip irrigation. Jadi kalau kalian lihat ada petani-petani yang modern, dia pakai selang panjang, terus di selangnya itu dia keluarin kayak alat gitu ya untuk mengatur airnya. Nah airnya ini gue netes. Gitu, air netes sekitar 4 liter per jam. Nah itu kayak ini ya Kak, yang ini selang kecil
Iya, betul sekali. Oh, bisa buka ya. Kayak gitu tuh. Nah itu ada tuh cara Israel. Nah, Israel ini pertaniannya paling maju sedunia. Kalau kamu lihat pertanian paling maju sedunia itu Israel. Negara apa yang paling maju itu Israel. Thailand itu bisa jago, Israel yang ngajarin. Belanda yang bisa jago, yang ngajarin Israel. Amerika yang ngajarin Israel. Indonesia pun sebetulnya Israel, cuma nggak ngaku aja. Jadi ini cara yang paling efektif. Jadi 96% air yang dikasih itu diserap. Gitu. Nah, di bawah apa setelah si drip irrigation ini ada lagi namanya sprinkle. Jadi yang kayak di hotel-hotel kalau teman lihat nyiram apa? Nah, sprinkler irrigation. Nah, ini setelah drip irrigation ini yang paling efektif. Yang paling gak efektif itu yang pakai selang, yang besar-besar itu. Iya. Gitu. Tapi kalau pakai sprinkle sebenarnya ada beberapa tanaman yang nggak suka disiram ya nggak sih Kak dari atas. Betul. Kebanyakan tanaman justru dia nggak terlalu suka siram daunnya, lebih suka langsung di tanahnya. Kenapa ya? Karena kalau nggak tepat penyiraman waktunya, nanti dia keringnya antara keringnya terlalu cepat, akhirnya jadi rusak dia punya sel-sel di daun. Atau kalau enggak, keringnya terlalu lama, justru jadi muncul jamur. Jadi biasanya kalau pakai sprinkler begini, dia nyiramnya tuh pagi jam 5 gitu ya. Jam 5, jam setengah 6 dia siram sampai setengah 7, 1 jam, mati ya. Jadi dia menguapnya lambat. Karena kalau dia nyiramnya jam 9 gitu ya, jam 10 udah dijamin udah rusak tuh daunnya. I see. Kenapa sih harus pagi sebenarnya? Mungkin malam biar teman-teman dia tahu. lambat, malah jadi jamur. Pagi itu yang jadi yang bagus itu kan dia siram antara pagi sebelum matahari terbit, atau kalau matahari terbit juga masih belum panas, jam 6 jam 7 gitu ya, atau sore sekitar jam 4 jam 5 gitu, supaya intinya supaya airnya ini yang kelebihannya itu terbuang, terus airnya ini bisa diikat sama mikroorganisme, kita sebutnya mikroorganisme dalam tanah, dia tuh ikat tanahnya, ikat airnya. Jadi kalau di dalam tanah itu ada rongga-rongga, nah itu airnya bisa tinggal di dalam sana. Tapi kalau kalau disiram pagi itu bagus karena makin siang makin panas, gitu. Jadi tanaman pakai, gitu. Waktu ada matahari, tanaman otomatis oke, saatnya masak, gitu. Dia langsung dia kerja tuh, dipakai airnya segala macam. Tapi kalau sore itu lebih dia simpen untuk besok paginya. Gitu. Kalau karena aku bukan orang yang bangun jam 5 pagi, jadi aku siram sore. Tapi sore itu sebelum jam 6 sebaiknya, jam 4 gitu ya, sampai jam 6 sore lah. Jadi ada waktu airnya untuk keluar dulu yang kelebihannya. I see. Oke. Lebih simpelnya penjelasannya begitu. Oke, thank you ya Kak Bram. Terus ini Niluh Ade Mita Widya Putri. Mau tanya langsung boleh ya? Dinyalain dulu mikrofonnya Mita. Atau gimana Mita? Atau aku bacain aja? Kak, kalau tanaman lidah buaya disiram tiap hari bagus nggak? Aku pengalaman pribadi ya sebelum ke Kak Bram. Sharing dikit. Kalau lidah buaya itu sebaiknya tidak tiap hari karena tumbuhnya di pasir ya Kak ya. Atau nggak usah terlalu sering gitu kalau lidah buaya, karena kalau terlalu sering ntar dia malah busuk. Kalau menurut Kak Abram gimana? Betul. Lidah buaya itu masuknya mirip kayak tanaman sukulen, kaktus gitu ya. Dia memang dia pokoknya tanaman kalau jadi gini, ini garis besar ya, secara garis besar gampangnya. Kalau tanaman itu modelnya kayak lidah buaya, kayak sukulen, kayak kaktus, yang dia nyimpen air, ada bonggolnya gitu ya, ada bonggolnya. Kayak adenium, kamboja Jepang, terus ya bisa adenium, kamboja Jepang, sama tuh ya. Terus sukulen, kaktus, lidah buaya, terus euphorbia, itu dia nggak suka terlalu basah, nggak suka sering disiram, karena dia nyimpen air, gitu. Nah, tapi kalau tanaman-tanaman yang daunnya warnanya hijau muda, itu biasanya suka air.
Kalau tanaman ini hijaunya gelap gitu ya, gelap. Kayak model anthurium, kayak caladium yang lagi ngetren-ngetren sekarang tuh. Nah itu juga nggak terlalu suka cahaya dan nggak terlalu suka air banyak. Tapi suka lembab. Nah, jadi kalau lidah buaya jawabannya bener yang tadi Patricia bilang. Jadi dia nggak usah siram terlalu sering. Nanti lihat aja. Kalau dia mulai busuk di ujungnya dia mulai mengering begitu menggulung itu kamu kurang air. Tapi kalau nggak masalah, kamu siram 2-3 hari sekali juga nggak masalah. Sama ini, kalau aku tanamnya ya di tanah basah, tanah yang biasanya bagus buat buah atau buat sayuran itu agak busuk gitu, Kak Abram. Itu juga karena tanahnya basah, lembab gitu ya. Iya, jadi kapasitas penyimpanan air itu ya bahasa Indonesianya. Dia punya kemampuan dia simpan air tuh banyak. Itu cenderung lebih gampang untuk busuk. Berarti tanahnya juga ngaruh banget jenisnya ya. Ngaruh banget. Ini aku punya nih tanaman kayak model kayak lidah buaya. Ini aku kasih lihat juga. Boleh. Ini souvenir pernikahan orang. Aku bawa pulang. Kok keren souvenirnya pakai tanaman? Keren kan? Iya. Ini tanaman sukulen. Ya, ini medianya pasir dan sekam bakar. Udah, itu aja. Ini siramnya 4 hari sekali. Ini udah punya anak banyak, udah dikasih orang. Wow, oke. Ini pakai pasir Malang. Oh ini pasir Malang kayak gitu jenengnya. Ini pasir Malang yang disaring. Jadi diambil ukuran yang segini. I see. Gitu. Sip. Begitu ya, Mita. Kalau masih ada terjawab pertanyaannya? Kalau masih ada yang mau tanyain, langsung aja chat. Ntar aku bisa panggil. Ini ada lagi nih yang tanya, Gus Aryadana. Kak, kalau nyiramnya, mau tanya langsung, boleh loh Gus. Mau tanya langsung? Silakan dinyalain dulu ya mikrofonnya. Masih ada nggak, Gus Arya? Lihat. Kak, misalnya kalau nyiramnya tuh pakai cedok, terus dicipat-cipat pakai tangan tuh baik atau enggak, Kak? Gimana Kak Bram? Tunggu dulu, cedok itu apa ya? Cedok? Cedok itu loh, gayung. Gayung. Buat mandi tuh loh Kak, miripnya tuh. Nah ya, gayung. Ya, kalau aku tanya gayung. Maaf, taunya gayung. Cedok sih namanya. Ya. Nah, kan intinya tadi bulir airnya itu jangan terlalu besar. Gitu kan? Nah, jadi bagaimanapun caranya kamu lah itu berkreasi supaya si airnya itu nggak terlalu besar. Dan juga jangan terlalu deras. Jadi supaya dia airnya pelan-pelan siram ke tanahnya, jadi tanahnya ada waktu untuk simpan airnya. Itu lebih ke sana sih ininya. Ide awalnya seperti itu. Atau ada juga ada orang yang pakai botol aqua tuh, sorry, nggak boleh sebut merek ya. botol air mineral, ya. Botol air mineral, tutupnya dibikin lubang-lubang gitu kan, terus disiram, itu juga bisa. Gitu. Kalau di Jawa, bisa. Hah? Gimana guys? Nggak jadi. Salah pencet Kak. Oke, iya. Jadi kalau setelah kamu pakai cedok itu airnya bisa mengecil, berarti bisa jawabannya. Gitu. Oke deh Kak, makasih. Sama-sama. Oke. Gimana? Nah, ada lagi? Ada lagi?
Oh ini tadi Eva tanya pestisida, say. Bukan Ah, pestisida. Pestisida yang kita buat minggu lalu udah bisa dipakai. Nah ini sekarang Kak Abram mau nunjukin. Guys, kalau masih ada pertanyaan, boleh disimpan dulu atau ditanyain di ruang chat. Kak Abram mau nunjukin gimana cara pakainya, ya Kak ya? Pestisida yang iya. kemarin. Sip, silahkan. Nah, jadi gini, pestisida yang kalian buat itu semakin lama disimpan itu semakin bagus. 1 bulan lah, jangan lama banget ya. 1 bulan itu sebenarnya lebih bagus, ekstraknya lebih keluar. Tapi 1 minggu itu udah bisa dipakai. Contoh ya, ini aku kasih lihat yang aku buat. Tuh cabenya udah hancur di dalam. Gitu ya, warnanya udah ya merah-merah begini. Ini nggak kebayang kalau kena mata ini bagaimana nih. Nah, jadi jawabannya bisa, udah bisa dipakai. Nah, caranya adalah ini karena aku nggak ada yang bantuin, jadi aku ceritain aja ya. Jadi gini, ini kalian buka dulu. Begitu dibuka itu jangan deket muka ya. Dibukanya agak sedikit menjauh. Contoh ya. Hmm, hmm. Waktu dibuka itu baunya akan keluar kenceng. Bau alkoholnya, bau cabenya, bau bawang putihnya gitu itu kenceng baunya, itu hati-hati. Itu baunya menyengat sekali. Ada orang Udah pada siap? Boleh disiapin dulu pestisidanya. boleh. Terus disaring. Disaring pakai yang sehalus mungkin yang bisa kalian dapat. Kalau bisa dapat kain yang biasa dipakai itu bikin tahu itu bagus. Atau kalau enggak ya pakai saringan yang halus juga boleh. Gitu ya, tapi sebisa mungkin sehalus mungkin. Supaya nanti waktu disemprot itu dia nggak bikin mampet. Gitu ya. Jadi yang pertama ini kalian saring sehalus mungkin, sekalian simpan lagi di wadah yang lain. Nah, cara pakainya adalah itu bertahap. Jadi kamu coba dulu 5 mili, 1 sendok teh campur dengan 1 sendok teh sabun cuci piring. Sabun cuci piring yang lembut ya, yang bisa dipakai untuk cuci sayur, cuci buah-buahan, ditambah dengan 1 liter air. Gitu. Jadi 1 sendok teh campuran ini pestisida, tambah lagi 1 sendok teh sabun cair, sama lagi 1 sendok teh 1 liter air. Dicampur, tinggal disemprot. Kalau kurang kuat maksimal 10 ml, 1 sendok makan. Maksimal, jangan lebih. Kalau lebih tanaman kebakar. Gitu. Jadi 1 sendok teh dulu coba, kalau udah bekerja, udah cukup berarti 1 sendok teh. Tapi kalau kurang, 1 sendok makan. Ya, ini dicampur yang tadi, terus setelah itu ini bisa disimpan sampai sekitar 2-3 bulan. Gitu. Nanti setelah 2-3 bulan sebaiknya dibuang. Karena udah hilang ininya. Kekuatannya sudah hilang. Buat lagi. Nah, buatnya kalau bisa jangan mepet. Gitu. Jadi buat lagi mungkin lagi 1 minggu buat, nanti begitu di 2-3 bulan rusak, kamu udah punya gantinya. Gitu. Nah, kenapa pakai sabun? Sabun itu fungsinya untuk merekatkan. Gitu ya. Jadi kalau orang yang cuman pakai sabun itu juga bisa. Jadi kayak kemarin yang aku ajarin kan. Jadi ada 1 sendok teh sabun tambah minyak gitu ya. Terus disemprot ke hamanya. Hamanya itu kebanyakan ya model kayak aphids, kayak tribes yang tadi Devani itu dia nafasnya itu pakai kulit badannya dia. Jadi dia bernafasnya bukan pakai hidung, bukan pakai
Yang lain dia pakai di badannya dia, nafasnya dia. Nah, begitu kita semprot dengan sabun, semprot dengan minyak, itu kita tutupin seluruh badan dia. Dia nggak bisa napas, dia mati. Mati kekurangan napas. Gitu. Nah, si cabai atau pestisida yang kalian buat ini dikasih sabun supaya dia bisa nempel, merekatkan, supaya dia bisa nempel di mana, di badan si hewannya. Jangan lupa ya, semprotnya harus kena sama hewannya. Yang pertama harus kena hewannya, kontak namanya, atau dan yang kedua sore, jam 4 sampai jam 6 sore. Jangan yang kalau pagi boleh jam 5. Maksimal jam 6:30 tuh udah harus stop. Jam 7 maksimal, jam 7 kayak udah nggak bisa deh. Dengan jam di Bali agak panas, jam 6 ya terakhir. Jam 5 sampai jam 6 pagi, atau sore jam 4 sampai jam 6 sore. Semprot, hanya disemprot yang ada hewannya. Jadi jangan semprot, semua disemprot. Pelampiasan ya. Diputusin pacar, dia kesel, semua semprot, jangan. Jadi semprot hanya pada yang ada hewannya aja. Oke. Nah, ini saya habis buka ini aja, pegang dulu pedes. Ini hati-hati ya. Coba diminum, Kak. Ya, enggak, makasih. Oke. Gitu guys, cara pakainya. Ada yang mau tanya nggak tentang cara pakai? Nanti aku share di grup cara pakainya. Sip. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan terkait pestisida organik? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan dari Farisa, Kak Bram. Farisa Kalila Alifa. Farisa mau tanya langsung, boleh ya? Langsung dinyalain aja mikrofonnya. Atau mau saya baca? Iya, udah ditulis. Gimana Farisa? Boleh dinyalain dulu ininya. Mikrofonnya. Masih ada di sini? Atau sudah tidak ada? Ya udah, kita jawab aja langsung ya. Tanaman saya daunnya patah semua. Itu digimanain ya? Saya lupa nyiram 3 hari. Tanamannya apa dulu nih, Farisa? Tanamannya apa nih? Masih ada nggak Farisa di sini? Farisa, halo. Kangkung, oke. Gimana tuh Kak Bram? Kalau lupa nyiram kangkung 3 hari? Ada fotonya nggak? Itu patah karena dia kering, atau patah karena kesenggol, kena angin? Boleh ditunjukin nggak pakai kameranya, Farisa? Gimana? Kita tungguin kalau misalnya mau ini. Supaya bisa kasih solusi juga. Kalau mau coba sih, dibiarin dulu aja. Nanti kalau tumbuh daun baru, berarti kamu beruntung. Tapi kalau daunnya nggak tumbuh lagi, berarti kamu harus ganti baru. Tapi sayur memang harus rutin ya Kak ya? Iya, betul. Farisa udah nyalain kameranya. Kenapa? Udah. Kalau dia jarang disiram, itu lebih ke lemas. Nanti daunnya lemas. Ini nih, Farisa udah nyalain. Coba. Diam nih, coba. Farisa. Kurang kelihatan sih. Di aku nggak muncul? Ada? Masa? Mungkin harus dipin dulu, Kak. Karena banyak yang ini kan yang ngomong. Wait. Nah, tuh. Ampun, sampai botak gitu. Nomor berapa? 4. Nomor berapa? Nomor 4. Oke. Bentar. Sampai gundul. Tapi kayaknya nggak mati deh. Kelihatan? Oh. Itu berapa hari Kak barnya? Ini kalau kalian cari dulu Farisa terus dipin. Soalnya Farisa nggak nyalain suaranya, jadi pas ada yang ngomong langsung ketutupan. Agak di bawah deh posisinya Farisa nih. Dipin dulu guys, dicari Farisa yang mana. Nah, Farisa ini umurnya berapa lama? Terakhir daunnya ada berapa? Ada kira-kira ada
3 atau 4 kayaknya, Kak. 3 atau 4. Oke, kalau 3 sampai 4 masih ada kemungkinan muncul daun lagi sih. Jadi mendingan kamu biarin dulu aja dulu. Kena matahari ya. Iya. Tapi ini masih mudah-mudahan ya. Karena ada yang teknis. Jadi ada kayak di setiap pohon, di batang itu dia punya titik-titik tumbuh daun. Nah, titik tumbuh daunnya itu masih ada apa enggak? Nah, itu yang mesti lihat langsung. Kalau masih ada, kemungkinan besar dia akan munculin lagi daunnya. Selama akarnya masih ada. Kalau akarnya masih kuat, masih bagus, dia akan munculin lagi daunnya. Karena dia butuh makan. Gitu. Tapi kalau dia titik-titik tumbuh daunnya itu sudah rusak, sudah hilang gitu ya, berarti kamu harus tanam ulang. Iya nih. Teman-teman kalau ada yang mau beli bibit bareng boleh ya? Kita bisa ngobrol di grup, terus bisa kasih tahu kalian pengen beli bibit apa aja. Jadi kita bisa beliin bareng, terus kita mungkin urunan atau gimana. Jadi bisa di-share. By the way, sebagai info aja, kita pengen ketemuan nih sama teman-teman yang ketua kelompok. Enaknya kapan kira-kira kalau buat teman-teman yang ketua kelompok? Kan minggu depan ada galungan ya, ada galungan kuningan. Kira-kira di sela-sela itu bisa nggak? Pulang kampung. Pulang kampung ya? Kira-kira tanggal berapa balik ke Denpasar? Setelah Kuningan. Tanggal berapa itu? Kuningan. Belum tahu, Kak. Oke. Saya Kak. Kenapa? Oke, kalau gitu kita lanjut. Teman-teman masih ada yang punya pertanyaan nggak? Mumpung kita Kak Abramnya lagi di sini, jadi bisa langsung tanya tentang kesulitannya. Ada yang mau tanya lagi? Jessica, Diantari? Enggak, Kak. Kemarin kayaknya ada yang ngechat. Oh, nih Mita ada. Kak, kenapa bibit terong saya nggak tumbuh? Nggak tumbuhnya gimana, Mita? Boleh diceritain nggak? Atau dikasih lihat mungkin tanamannya Mita. Halo Mita. Dinyalain dulu ya mikrofonnya kalau mau. Gimana guys? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada perubahan bibitnya, tapi bibitnya masih ada ya? Kalau dari Kak Bram, gimana? Bibitnya masih ada, tapi nggak mau tumbuh nih. Soal bibit nggak tumbuh, itu ada juga beberapa faktor ya. Nah, yang pertama, yang paling sial, benihnya jelek. Kalau benihnya jelek, itu sampai punya cucu juga nggak akan tumbuh. Itu yang pertama. Jadi mesti dipastikan benihnya bagus. Terus yang kedua, medianya bagus. Dalam arti medianya jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering. Gitu ya. Kalau lebih aman sebenarnya, kalau mesti bagus dalam arti juga ini media tanahnya itu harus steril. Jadi jangan sampai dia ada mungkin ini ya pakai tanah-tanah bekas pohon yang ada hawanya, atau ada tanaman yang bekas tanah yang bekas tanaman yang sakit. Karena kalau tanaman bekas sakit atau di tanahnya nggak bagus, nanti ada tumbuh jamur di situ. Kalau ada jamur, begitu ada bibit, itu jadi seperti zaman dulu raja-raja suka makan bayi waktu masih kecil. Kalau pada dengar ceritanya ya, raja-raja makan orok-orok
bayi orok yang baru lahir itu terus direbus, ambil kaldunya, diminum. Karena dipercaya bikin umur panjang, ya, mirip-mirip kayak itulah. Jadi waktu bibit masih kecil, benih masih kecil itu makanan empuknya si hama, gitu. Jadi mesti dipastikan media itu bersih, dia nggak ada jamurnya, nggak ada hama-hamanya, benihnya bagus, disiramnya cukup, nggak terlalu panas, nggak terlalu kering. Terus lagi, dah itu aja. Caranya benih tumbuh itu aja sih sebenarnya, gitu. Berarti itu udah pasti nggak tumbuh. Iya, kalau udah lama ya Kak ya. Udah berapa lama? Terong itu kalau di tanah bisa sampai 2 minggu. Oh, ini udah berapa lama Mita? 2 minggu lebih atau udah sebulan? Gimana Mit? Udah lebih 3-4 mingguan. Wah iya ya Kak ya. Udah nggak tumbuh itu. Berarti nggak bisa Biasanya deh. yang paling enak sih gini, satu lubang kamu tabur lebih dari 1 benih. Gitu. Kalau misalkan semuanya nggak tumbuh, kemungkinan besar tanahnya. Tapi kalau yang kamu tabur 3, yang tumbuh 2 gitu ya, nah yang 1 tuh pasti jelek benihnya. Atau kalau mau gampang juga benih, waktu dapat benih, kamu rendam di air. Kalau dia tenggelam, itu benihnya bagus. Kalau dia ngapung, benihnya jelek. Gitu. I see. Dibiarin 1 jam, 2 jam gitu dibiarin ngapung di air. Kalau dia tenggelam, dia bagus. Kenapa ya kok tenggelam? Kenapa tenggelam? Isinya. Kenapa ngapung? Oh, berarti Kalau yang ngapung, ada. Oke. Sip. Semoga terjawab ya Mita. Kalau misalnya emang nggak bisa nih, barengan aja sama teman-teman sekelompok buat beli bibit, atau Mita bisa pakai bibit-bibit yang udah ada di rumah kayak di dapur gitu. Kan ada banyak tuh pastinya. Ada cabai, ada timun, macam-macam ya kalau ada di dapurnya masing-masing. Gitu ya Mita. Thank you pertanyaannya. Terus ini dari Ide Ayu Berlianti Naraswari. Ya ganti aja jadi tomat, nggak apa-apa Mita. Pertanyaannya dari Berlianti, kakak tanaman kangkung saya 1 polybag sama tanaman cabai, nggak apa-apa kan Kak? Gimana Kak? Kayaknya kalau udah gede harus dipindah ya Kak Bram ya? tunggu. Oh, oke. Kangkung ya, kangkung. Iya benar. Kalau udah tumbuh, udah daun 4 aja, itu mesti dipindah. Kalau nggak dia berantem pupuk. Gitu, Say. Sebaiknya cabai sih memang di tanah biasa atau di pot yang lebih besar karena buahnya kan banyak ya. Kalau kangkung kayaknya nggak apa-apa sih di polybag ya Kak Bram ya. Iya. Oh. Oke. Kalau kalian mau ini lagi bisa sih. Ini agak sedikit teknis ya. Jadi secara garis besar pohon itu dibagi 3. Ada yang dia tanaman daun, yang daunnya kita makan gitu ya. Sayur-sayuran. Ada yang kedua buah-buahan, yang modelnya kayak cabai, tomat, terong, pepaya, pisang, itu semua tanaman buah yang menghasilkan buah. Buah itu muncul dari bunga. Kalau dia ada bunga terus muncul buah, itu namanya buah. Jadi tomat sebenarnya ya kalau di pertanian itu sayur, buah, bukan sayur sebetulnya. Nah, terus atau yang terakhir akar. Jadi yang akarnya kita makan. Kayak ketela, kayak ubi, kacang gitu ya. Itu akarnya kita makan. Kurang lebih secara gampang tanaman itu terbagi 3. Nah, tanaman yang beda jenisnya, tanaman daun dan tanaman daun dan buah, atau tanaman daun dan akar, itu sebenarnya bisa taruhnya sebelahan. Nggak masalah sebetulnya. Karena dia tidak berantem nutrisi. Ini istilahnya kalau kalian pernah dengar tumpang sari. Gitu, Menarik. Nah, itu rotasi tanaman itu kalau kalian ada yang mau urunan beli benih, aku mau ikut dong.
Tapi aku usul ini, aku lagi cari benih kacang-kacangan. Kacang tanah, kacang polong, kacang buncis, kacang panjang, kacang koro gitu ya. Iya. Segala jenis kacang-kacangan. Itu nanti setelah kalian panen daun atau buah, ganti tanamannya sama tanaman itu. Kacang-kacangan. Gitu. Setelah ganti kacang-kacangan. Bukannya kalau kacang kita tumbuhnya ya? Gimana? Kalau kacang kan biasanya kita harus rutin hamanya kan lebih gimana ya kalau bilang hamanya tuh lebih banyak itu loh. Kacang panjang contohnya. Ya, itu kalau kacang-kacang panjang itu dia justru biasanya hamanya paling sering jamur sama bakteri. Nah, makanya waktu kalian siapin tanah, terus itu kalian juga siapin ininya, pestisidanya, disiapin. Jadi kalau kayak jamur itu kan medianya ya, kamu sediain pasti kayak tadi kapur atau pakai abu-abu apa namanya? Abu-abu dapur, abu bakar tadi. Oh ya. Kalau kayak bakteri itu biasanya dia serang pertama dari hama modelnya binatang. Kayak aphids, thrips itu dia duluan tuh. Setelah aphids sama thrips nggak ditanggulangin, yang muncul bakteri sama virus. Sebenarnya kalau diserang sama hama sih tanaman-tanaman kacang-kacangan, tanaman-tanaman bentimun, semangka, melon itu gampang diserang hama tuh. Ya kalau kitanya nanam kacang kan harus lahan besar gitu kan, saya maunya di rumah nyoba gitu. Ya kayak hidroponik lah. Ya. Bisa kok di rumah. Nah, aku lagi nyari nih karena aku habis tanaman cabai ini aku mau tanam sama kacang. Di pot ya Kak Bram berarti? Aku pot. Nah. Ya kayak hidroponik kali. Kalau kacang kayaknya nggak bisa di hidroponik ya? Atau bisa Kak Bram? Kacang apa nih? Kacang panjang nggak bisa. Oh, kacang panjang di hidroponik. Kamu ininya jenis hidroponiknya yang penting. Kamu ya kan pakai sekarang kan paralon. Nah, itu paralon. Kurang kan kayak harus isi kayak penyangga itu biar dia nggak jatuh itu pohonnya. Ya, penyangga itu harus. Yang kedua, wajib ya. Kamu karena kacang itu kan dia tumbuhnya pohonnya lama ya, nggak yang 1 bulan panen. Itu kamu harus sediain tempat akarnya itu yang besar. Jadi modelnya kayak pakai ember es krim gitu ya, atau pakai pokoknya yang besar lah, supaya akarnya itu ada tempat. Kalau kamu pakai paralon dia nggak akan bagus. Paralon itu hanya bisa cabai, akar pendek-pendek. Cabai juga nggak akan panjang umurnya. Cabai nggak akan panjang umurnya, cuma sebentar. Bisa panen berapa kali? Paling 4 bulan bisa udah mati dia. Oh lumayan ya. Paralon itu hanya bisa bagus itu untuk sayuran daun sama herbs. Ya saya mau nyobanya sih ya kayak cabai, kangkung, ya lagi bawang gitu sih. Oke. Nah, bawang mungkin masih bisa. Ya bawang. Bawang bisa ini hidroponik, kirain harus tanah. Nggak bisa. Tapi agak sedikit tricky kalau bawang. Gitu. Tapi intinya kalau hidroponik yang pakai paralon itu lebih cocoknya ke sayuran. Karena panen sekali angkat. Akarnya nggak banyak, akarnya pendek. Kalau akar dalam-dalam itu nggak akan bisa panjang. Nah ini kesalahan lagi di Indonesia, hidroponik ini nggak bisa pakai pohon-pohon yang besar. Ya, I see. Tadi Kakak. Gimana? Buat bibit kangkungnya berapa? Harganya? Harga bibit kangkung biasanya berapa Kak Bram? Per bungkus. Kalau di Bali itu biasanya sekitar 15.000 sampai 30.000, 35.000 per bungkus. Kalau yang kecil itu 15.000, itu isi sekitar 500. Kalau yang besar yang 30.000 sampai 35.000 itu isinya sekitar 5.000. 5.000-an. Lumayan ya. Banyak. Nah, mereknya penting ya.
kalau Merek. beli jangan beli merek yang nggak jelas. Merek-merek yang udah jelas seperti Panah Merah, Bintang Asia, Citra Asia. Itu Apa tadi? Anunya mereknya? kayak Panah Merah, Bintang Asia, Citra Asia. Ini sorry aku sebut merek ya. Karena corona sekarang banyak keluar merek-merek yang aneh-aneh. Kalau nggak di ini aja Kak Bram, di chat kayaknya lebih jelas deh supaya bisa di boleh. search. Nanti aku chat. Ya boleh. Biar saya screenshot ntar. Iya. Pupuk kan ini tadi belinya tanya juga ya pupuk yang bagus buat cabai. Ya. Apa itu Kak Bram? Pupuk yang bagus. Nah, jadi gini, kalau untuk masih baru tumbuh, kamu kasih, ini aku ngomong pupuk nih ya, pupuk organik ya. Kalau untuk masih baru-baru tumbuh, itu kamu kasih pupuk kayak pupuk kotoran ayam, kotoran unggas, kotoran bebek, atau sapi. Nanti begitu dia udah mulai keluar bunga, kamu ganti sama kambing. Kambing. Oh iya. Kambing boleh, domba boleh, atau juga kalau dapat kotorannya kelelawar tuh lebih bagus. Kelelawar susah sedikit. Nah, kalau ada di sini yang kampungnya di Tadi Dase, di Goa Lawah tuh, kalau diizinkan ambil kotorannya, dibahas terus jauh. Gitu. Jadi itu pupuk ini ya, pupuk organik ya. Iya. Dan jangan lupa kotorannya harus difermentasi dulu. Udah harus matang, jangan masih mentah-mentah dilempar itu kasihan pohonnya. Gimana tuh caranya? Gimana tuh caranya? Caranya bagaimana? Caranya fermentasi. Iya. Oh, itu topiknya panjang tuh. Nanti kayaknya lain kali ya. Rencananya itu pertemuan yang berikutnya itu kita bahas tentang pupuk. Sip, kalau gitu jangan kabur kemana-mana ya guys. Pertemuan berikutnya pupuk, kita. Oke. Nanti pertemuan berikutnya lagi nanti ada yang kompos, terus nanti ada lagi dari ada namanya ekoenzim. Jadi dari sampah-sampah rumah tangga tuh, sampah-sampah dapur, sisa-sisa potong-potongan itu bisa dipakai untuk pupuk, bisa dipakai untuk sabun cuci piring, cuci baju, pel-pel dapur juga bisa. Wah, nanti menarik nih. Itu topik berikutnya. Sip. Supaya hemat dan tidak keluar uang banyak. Apalagi di masa seperti sekarang ya Kak Bram. Iya. Lumayan hemat. Terjawab ya, guys, pertanyaan. Ya, makasih Kak. Makasih pertanyaannya. Makasih Kak. Makasih. Ada lagi nggak yang mau tanya sebelum kita tutup? Baterai aku tinggal 4%. Ya, udah jawab kata saya. Belum selesai ya guys. Aku masih mau tanya nih. Kita kan udah nanam bareng, terus bikin pestisida bareng, terus nanti mau bikin kompos ya nggak sih? Mau nggak sih teman-teman kita bareng-bareng bikin karya gitu. Jadi per kelompok. Kira-kira ada kepikiran nggak karya apa yang bisa dihasilin dari program kita ini? Mungkin teman-teman ada ide. Entah berupa video atau mau jualan atau gimana. Gimana guys? Boleh dong tanya, kira-kira ada ide video nggak per kelompok? Pet, boleh urun rembuk nggak, Pet? Oh, kirain itu belum ada. Ini biar teman-teman yang lain kan masih mikir nih, ide apa nih? Iya. Tadi kan aku dengerin. Begitu Bram nyebutin, aduh sampah-sampah dapur gitu ya, waduh. Minggu depannya aku mesti paling yang depan nih kayaknya ya. Nggak mau kalah ceritanya. Gitu kan. Jadi ini teman-teman nih ya yang banyak yang di grade 10 sekarang. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman menurut saya kita punya waktu 3 tahun ya. Dari apa yang kita ikutin sampai nanti ini berakhir. Saya sih cuman tadi jawabin yang punya Patricia, apa yang bisa kita lakukan ketika kita punya ide yang bagus dan kita lakukan bareng-bareng, jangan kaget kalau nanti teman-teman terus sudah bisa menghasilkan, terus bisa menjadi entrepreneur muda. Dan itu akan terjadi nggak jauh-jauh, tapi ketika kita semua telaten, kita bisa mewujudkan saat kita masih di SMK. Itu aja sih. Jadi sekarang
teman-teman bisa memotivasi diri ya, melihat apa yang dijelasin Kak Bram sama Kak Patricia dan juga eksperimennya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita bahwa dari 1 biji itu kita rawat benar-benar dengan ketahuan yang dikasih sama Pak Bram, Kak Patricia. Kemudian nanti kita bisa melanjutkannya dengan bagus dan teman-teman pasti punya knowledge yang akan lebih besar dan juga side income, penghasilan yang mungkin malah nanti kalau lulus SMK atau bahkan sebelum lulus SMK sudah bisa lulus dari SMK tapi udah punya bisnis gitu ya. Itu kan bagus banget dan juga bisa membantu orang lain. Itu sih Pet, cita-citanya Pet. Mudah-mudahan bisa terwujud. Thank you Pet. Asik, gitu guys. Teman-teman gimana menurut kalian? Kira-kira ada sesuatu yang kita mau buat bareng nggak? Bumer ini banget ya. Mantul suaranya. Jadi nggak kayak bikin video-video truk. Jadi, gimana nih? Aku makanya tanya sama teman-teman. Kalau dari Gus Arya, punya ide nggak video yang kayak apa sih yang dibuat sama teman-teman yang bisa dibuat? Gimana Arya? Gus Arya. Saya belum ada ide, cuman nanti saya mau rundingin sama teman-teman kelompoknya sih. Oh, oke. Kalau gitu, teman-teman yang hadir sekarang, abis ini rundingan ya sama teman-teman sekelompok. Kira-kira apa yang kita bisa buat bareng? Mungkin yang bisa kita kompetisiin juga. Soalnya nih, teman-teman, guru-guru di Triska juga udah pada nanam. Terus mereka udah mulai foto-foto, bikin video juga. Teman-teman OSIS juga udah. Nah, jadi teman-teman yang kelas 10, kelas 11, juga bisa nih, siapa tahu kita bisa kompetisiin. Kita lihat nanti hasilnya yang paling baik dari OSIS kah, atau dari guru-guru, atau bahkan dari teman-teman yang hadir sekarang gitu. Kalau kayak gitu gimana? Oke ya. Nah, habis ini teman-teman Oke. Sip, habis ini silahkan didiskusikan. Kira-kira kalau dari Kak Bram ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, kisi-kisi apa yang perlu disiapkan? Iya, jadi rencananya ya, pertemuan berikutnya itu kita mau bahas tentang pupuk, terus cara bikin pupuk yang simple bagaimana, terus cara pengolahan bikin kompos bagaimana, terus cara bagaimana bikin kompos dari sampah-sampah dapur, terus nanti ada sampah dapur juga bisa dipakai juga untuk sebagai alat cuci piring, terus pewangi ruangan, untuk cuci baju gitu ya, terus mungkin nanti aku juga bisa sharing dari sisi bisnisnya, pertanyaan seperti apa. Boleh, gitu. boleh. Jadi kayak tadi Bu Mer cerita, Indonesia ini butuh banyak pengusaha muda. Jadi kalau kalian dari SMA ini udah punya ide-ide bikin bisnis, bagus banget. Pengalamannya, waktunya, itu kalian startnya masih sangat-sangat cukup banget waktunya. Iya, benar nih. Mantap. Sama apalagi Kak Bram? Oh ya, minggu depan teman-teman pada di kampung kan ya? Kira-kira baliknya kapan? Tanggal 26 gitu udah balik kah? Udah Kak. Minggu depan mau libur nggak? Mau. Kalau libur aja baru bilang mau. Oke, minggu depan kita libur ya. Lanjut lagi. Kenapa? Ayu. Tergantung apanya. Kak, kalau kakak saya mau join, ada. Kenapa suaranya agak ini nggak kedengaran? Kalau misalnya kakak saya mau join minggu depan, boleh nggak? Boleh, kan bisa 1 berdua kan HP-nya? Bisa Kak, bisa. Sip. Teman-teman kalau ada kakaknya di rumah, tetangga atau temennya yang mau ikutan, kalian mau bareng juga nggak masalah ya. Silahkan. Malah bagus, makin rame.
makin beragam. Berarti minggu depan kita libur, lanjut lagi di tanggal 26. Setuju nggak tanggal 26 kita lanjut lagi? Setuju, Kak. Setuju. Oke, siap. Setuju. Oke, Paling baik. semangat. Iya, kalau udah ngomongin libur. Oke, sip. Nanti Biar bisa kita... Bang. Santuy, Kak. Ya, gimana? Nah, bukannya Kuningan ya, Kak, ya? Dan Kak, Gimana? tanggal 26 Kuningan pas. Iya, Kak. Kuningan pas ya? Oh, kalau gitu, kalau hari Minggunya gimana tanggal 27-nya? Udah kelar Boleh atau? juga, Kak. Boleh, boleh. Boleh, Kak. 27 pagi ya berarti. Ada acara. Oke. Sip. Kira-kira Kak Abram untuk bikin kompos kan buat persiapan ada yang perlu disiapin nggak? Mungkin teman-teman boleh mulai nyiapin dari sekarang kompos-komposnya sampah-sampah dapur gitu. Perlu nggak sih Kak Abram? Oh, nanti aja kalau udah sisa seminggu, kalau kelamaan itu mah jadi bau. Oh gitu, boleh. Oke. Nanti yang pertemuan berikutnya sih masih belum bikin kompos sih. Kita masih bikin, jadi ada namanya pupuk yang kita buat itu cara sederhana. Nanti dah, biar menarik. Pokoknya bahan-bahan yang ada di dapur itu dipakai untuk bikin pupuk. Oke, berarti tanggal 20-an habis pas galungan itu ya udah bisa siap-siapin bahan. Ya, betul. Ya, kalau itu persiapan mungkin 3 hari sebelumnya masih bisa. Gampang kok, itu di dapur hampir semua punya. Sip. Oke deh, Kak Bram. Thank you teman-teman sudah hadir hari ini. Kita, teman-teman masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau enggak, kita tutup pertemuan kita hari ini. Cuma 1,5 jam nggak nyampe loh guys. Cepet banget. Gimana? Jessica? Udah ya? Udah nggak ada? Oke. Thank you ya teman-teman. Udah, sip. Makasih sudah hadir hari ini. Sampai bertemu. Sama-sama. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Selamat libur dan galungan. Dadah. Dadah. Oke, Terima thank you, kasih Kak. juga. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Kak.